Pada yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri beserta Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, terima kasih atas waktunya. Saya Eni Kaini beserta tim ada di belakang tim kami. Ada Buku Nining Niawati dan Bapak Suho Hermantonya kebetulan berhalangan hadir. Saya di sini akan membawakan inovasi non teknologi judulnya Sawaka. Sawaka ini santunan warga untuk keluarga yang berduka. Next A. Oke, yang melatar belakangi kegiatan ini apa sih sebenarnya? Yang pertama, pentingnya pelestarian budaya gotong royong. Di era saat ini ya, budaya gotong royong itu harus selalu dipupuk. Kalau di desa, alhamdulillah di desa Ciawi Asi ini Bapak Ibu, karena pada tahun 2023 jadi juara lomba inovasi juga Ibu. Iya, 2023 Bu. Iya, hafal Ibu. Jadi kalau di sana luar biasa gotong royongnya Bapak Ibu, walaupun sekedar udah ada dana desa tapi masyarakatnya mau gotong royong gitu ya. Nah, kemudian ada tantangan finansial saat berduka. Ibu Bapak kalau ada yang meninggal, kalau di sana pada pusing. Pusingnya apa? Bukan karena ditinggalin, tapi setelah itu ada tantangan finansialnya. Beli kain kafannya harus di mana, kemudian beli perlengkapan jenazah gimana, dan itu Ibu Bapak kami menemukan keluarga yang memang tidak mampu, tapi mereka maksudnya bukan asli dari Ciawi Asi begitu Bu. Dan mereka bingung, uang nggak ada, suami meninggal gitu ya. Sedangkan beliau itu pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Coba bayangkan Bu, itu luar biasa. Dan alhamdulillah Bu, ketika nih ada aspirasi mendirikan wadah santunan. Jadi warga di sana, ayo gimana kalau misalkan kita gotong royong. Kalau uang takziah pasti ada di sana Bapak dan Ibu. Tapi ada lagi nih, gimana caranya ada wadah yang bisa menaungi seperti itu ya, untuk warga bisa membantu warga yang lainnya. Jadi dari warga, dikelola oleh warga dan untuk warganya sendiri. Lanjut. Nah, tujuannya yang pertama jelas, membangun kesadaran budaya gotong royong. Kalau di sana sudah kuat banget ya, karena saya bukan asli sana Bu, saya asli dari Karangsari gitu ya. Kemudian saya ke Ciawi Asi, Masya Allah gitu ya, musola yang dulunya Ibu tahu ya kayak gimana, alhamdulillah warganya mau merubahnya gitu. Dan yang kedua, membentuk wadah aspirasi untuk kebaikan bersama, makanya kita bentuk Sawaka ini. Kemudian sasarannya kita sasaran inklusif, jadi untuk seluruh warga desa Ciawi Asi, kemudian pemerintah desa sebagai fasilitatornya, serta para donatur, baik dari luar desa maupun dari desa Ciawi Asi itu sendiri. Lanjut. Nah ini yang saya ceritakan, soalnya sekarang udah benar Bu, ini kebetulan di 2019, alhamdulillah sekarang posyandunya juga sudah ada Bu sekarang, alhamdulillah. Nah, kemudian kenapa sih harus Sawaka? Sawaka itu ternyata punya sistem yang terorganisir sejak 2019. Jadi dari aspirasi yang melatar belakangi tadi Bu, 2019 kita langsung bentuk yang namanya Sawaka. Kemudian ada pendanaan partisipatif. Jadi dari warganya itu nyumbang per kakak 5.000 per bulan. Per kakak 5.000 per bulan gitu Bapak Ibu. Kemudian ada transparansi administratif. Jadi pembukuan keuangannya tertib. Jadi ini jadi modal sumber kepercayaan Bu. Kalau di sana orangnya bisa dipegang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada dana masuk, nanti tiap bulan kumpulan warganya per RW. Nanti dilaporkan ke pusat, ke desa. Dapatnya berapa tiap bulan ini. Kemudian bulan depan dapat kira-kira nanti dapatnya berapa gitu. Kemudian lapor yang meninggal sudah ada berapa orang kayak gitu. Dananya cukup tidak, itu dilaporkan semua di acara bulanan di sana. Lanjut. Nah, penerima manfaatnya siapa aja sih? Yang jelas warga Ciawi Asi, Bu. Kompensasinya apa? Kita ada dukungan komprehensif bagi warga, itu bantuan menyeluruh. Ada dana tunai Bu, 2 juta rupiah. Kemudian kalau dari desanya apa? Dari desanya itu ada peralatan jenazah. Jadi komplit Bu, dari tikar, dari kain kafan, kemudian dari kapas, sabun, sampai karbolnya kita sediain. Nah, untuk
biasanya kan ada pemakaman yang memandikan. Yang memandikannya juga sudah ditunjuk oleh desa dan diberi honorarium oleh desa, seperti itu. Untuk pengurusnya sendiri dari warga, Bu, jadi nggak ditunjuk oleh desa. Warganya sendiri menunjuk siapa sih pengurusnya gitu. Kemudian ada donatur. Donaturnya itu alhamdulillah Bu sekarang sudah banyak gitu ya. Dan tapi mohon maaf tidak bisa disebutkan di sini siapa yang menjadi donatur gitu. Nah, kemudian ada pemerintah desa. Pemerintah desa ini sebagai pendukung utama, Bu. Karena kalau misalkan nggak ada istilahnya pegangan di desa tuh, ya jadinya bingung gitu ya. Kalau misalkan boleh sih ya, misalkan satu RW saja. Tapi kan nggak kompak, RW yang lainnya nggak ikutan gitu. Makanya pemerintah desanya sangat diperlukan di sini. Tuh, jadi pemersatu warga Cawi Asi gitu, Bu. Lanjut. Nah, proses bisnisnya seperti apa? Sawaka ini intinya dari warga, dikelola oleh warga, dan untuk warga itu sendiri. Begitu, Bu. Jadi nanti ada pengurus, biasanya yang ngambilin itu RT dan RW-nya, Bu, yang keliling untuk penagihan tiap bulannya. RT RW-nya nagihin tiap bulan per kakak 5.000 itu, kemudian melakukan laporan atau transparansi keuangannya kepada masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada fasilitator ini pemerintah desa, Bu. Alhamdulillah dari 2019 kita uji coba, kemudian karena 2019 kan ada PAW namanya pengganti antar waktu, kuhunya itu jadi kuhu pengganti gitu, Bu. Nah, kemudian di tahun 2022 kuhunya baru, tapi alhamdulillah programnya terus berjalan. Itu ada perdesnya, Bu, Perwu nomor 6 tahun 2022. Nah, kemudian desanya ngapain lagi? Yaitu menyediakan perlengkapan jenazah, kemudian menunjuk kifayah, akipayahnya, nini payahnya siapa gitu. Dan kita kasih honorarium. Dan diberikan surat tugas. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, warga tinggal nunjuk aja RT RW-nya, ngasih tahu ada yang meninggal, nanti ibu bapak tinggal tunggu di rumah, ngajiin jenazahnya, peralatan sudah ada, Bu, dari desa, datang ke rumah, nyamper sendiri gitu. Kemudian nini payah, aki payahnya juga begitu, Bu. Jadi calling satu orang nanti semuanya akan datang. Termasuk pengurus, nanti langsung ngasih uang 2 juta itu, Bu. Nah, kemudian ada donatur. Donaturnya ini ada wadahnya jadinya, Pak, melalui kegiatan sawaka. Lanjut. Nah, input dan outputnya. Sebelumnya biasanya kalau orang meninggal kan bingung ya, harus pegang uang, Bu. Harus pegang uang. Kalau orang ada yang meninggal tuh. Bukan jadi rahasia umum lagi gitu ya, Pak. Harus pegang uang, kita harus beli kain kafan, beli istilahnya perlengkapan untuk jenazah itu sendiri. Kemudian maaf ya, kalau kita mau nyalamin aki payah atau nini payahnya gitu kan, yang mandiinnya nggak mungkin nggak dibayar kan, maksudnya salam hormat aja gitu ya, kita ngasih uang jajan gitu. Nah, setelah ada sawaka ini, semuanya peralatan sudah kita sediakan Bapak Ibu, termasuk nini payah, aki payahnya. Lanjut. Oke, sebelumnya kalau warga di sana takziah ya seperti biasa takziah gitu ya, ngasih uang kayak gitu ya. Kemudian setelah ada kegiatan sawaka, alhamdulillah sudah ada uangnya. Biasanya diwakilkan oleh buku atau pengurusnya. Langsung 2 juta rupiah Bapak Ibu pada saat itu juga gitu. Lanjut. Nah, sebelumnya itu tidak ada yang namanya wadah untuk kita berbagi. Sekarang sudah ada wadahnya sawaka ini Bapak Ibu. Jadi untuk donatur, untuk warga, kita kasih wadah gitu ya. Ada yang ngasih 5.000, tapi banyak yang ngasih lebih, Bu. Alhamdulillah, walaupun kita targetkan satu kakak itu 5.000 per bulannya, tapi alhamdulillah, Bu, masih banyak yang ngasih lebih dari itu. Alhamdulillahnya, Bu. Lanjut. Nah, kemudian karena belum ada sawaka, sebelumnya jadi nggak ada yang namanya istilahnya pembukuan keuangan, transparansi itu tidak ada. Karena nggak ada kegiatannya gitu ya, Bu.
Setelah ada sawaka, alhamdulillah warganya bisa ngerti pembukuan, uang keluar masuk buat apa, dan ada transparansi gitu. Lanjut A. Dan nah foto di atas itu alhamdulillah Bu, kita udah dikunjungi oleh Universitas Diponegoro. Ini pada tahun 2020. Masih zaman 2020 2021 gitu ya. Jadi pas Covid Undip ngecek benar enggak gitu ya, ada inovasi, kebetulan kita ada 26 inovasinya, tapi yang jadi apa namanya gongnya gitu Bu, ada tentang stunting dan ada dana kematian. Mereka ngecek benar enggak, dan alhamdulillah benar Bu, gitu. Nah, potensi pengembangannya sendiri yaitu dukungan berkelanjutan Bu. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap sawaka ini luar biasa, ini jadi modal utama Bu, kalau misalkan kita mau lanjut walaupun ganti kuwu Bu, ganti kuwu tapi tetap lanjut programnya. Yang jadi masalah kan kalau di tempat lain gini, kalau kuwunya ganti gimana gitu programnya, apakah berjalan. Nah karena sudah kuat Bu, dari lini terkecilnya gitu ya, dari warganya sendiri sudah kuat, jadi alhamdulillah walaupun ganti kepemimpinan dari PAW ke kuwu tetap sekarang itu masih berjalan, berarti sudah sekitar 6 tahun. Tahun ini tahun ke-6. Kemudian ada ekspansi program. Jadi sawaka ini bisa jadi inspirasi untuk desa-desa lain. Jadi nggak harus ngandelin dana desa aja gitu. Kita juga punya kemampuan kok gitu ya. Coba teman-teman bayangin kalau dana desanya dicabut, mau gimana? Ya kan? Kalau misalkan dari warganya tidak bergerak cuma ngandelin dana desa, bayangin teman-teman. Jadi alhamdulillah kalau sekarang kalau warganya udah kuat, udah kokoh, gampang kita ngarahin mau program apapun bisa gitu. Nah, lanjut ada pendekatan teknologi, ini pengembangan nanti ke depannya. Kita pengennya ada pengembangan inovasi. Jadi pelaporannya maaf ya, kalau sekarang kan masih di buku manual Bu. Nah, pengennya nanti ke depannya bisa via transfer gitu ya, karena kalau yang dari luar negeri mau nyumbang biasanya transfer Bu. Transfernya ke saudara gitu kan, nanti dikasihin ke pengurus gitu. Kita pengennya ke rekening, nanti pengurusnya langsung gitu Bu. Nah, lanjut. Oke, kesimpulannya kesadaran warga masyarakat akan budaya gotong royong dan saling membantu itu akan lebih meningkat dengan adanya sawaka ini. Yang kedua, telah terwujud budaya gotong royong Bu di Ciawi Asi, alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Dari mulai posyandu sampai sekarang dana kematian juga ada. Nah, kemudian sawaka ini mampu menjadi wadah aspirasi masyarakat yang ingin membantu sesama warga. Jadi warga bantu warga itu sudah terlaksana di Ciawi Asi Bu. Alhamdulillahnya gitu. Oke, mungkin itu. Dan ada sedikit video Bu, ini testimoni dari penerima manfaat langsung. Di tengah kesedihan, ada tangan-tangan yang peduli. Program Sawaka, santunan warga untuk keluarga yang berduka, hadir sebagai wujud empati dan solidaritas. Setiap sumbangan besar atau kecil membawa harapan baru. Mari kita bantu ringankan beban mereka yang kehilangan. Saya Ratna dari Blok Nagrak, Desa Ciawi Asih, Kecamatan Susukan Lebak. Pada saat bapak saya meninggal, saya dapat santunan dari warga senilai 2 juta rupiah dan perlengkapan jenazah dari Desa Ciawi Asih. Alhamdulillah sangat membantu bagi keluarga kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasruni dari Desa Ciawi Asih, Kecamatan Susukan Lebak. Kami dapat santunan dari warga sebesar 2 juta rupiah dan seperangkat alat jenazah dari Desa Ciawi Asih. Alhamdulillah saya sangat terbantu. Saya cara apa-apa cuman bisa terima kasih. Mudah-mudahan maksudnya seterusnya akan ada lagi warga yang lain bisa membantu kayak saya, keluarga saya untuk seterusnya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk warga Desa Ciawi Asih dan ibuku Desa Ciawi Asih atas program Sawakanya. Terima kasih banyak. Semoga program Sawaka terus berlanjut seterusnya dan banyak warga yang sangat terbantu oleh program Sawaka ini. Terima kasih untuk Desa Ciawi Asih. Assalamualaikum, nama saya Ibu Fatimah dari Ciawi
suami saya meninggal, saya mendapatkan santunan dari warga sebesar 2 juta seperangkat alat jenazah dari Desa Ciawi Asih. Terima kasih kepada semua warga dan buku Ciawi Asih. Semoga program Sawaka terus berlanjut. Sawaka bukan hanya tentang materi, tapi tentang kepedulian dan kasih sayang. Mari kita bersama-sama memberikan kehangatan bagi mereka yang membutuhkan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Barangkali dari Bapak dan Ibu Dewan Juri ingin memberikan tanggapan, saya persilakan. Oke, terima kasih izin Pak Ketua Ibu Rena. Memang kalau soal sosial gitu, saya paling pertama gitu ya. Oke, terima kasih Bu Eni yang kita jumpa lagi yang namanya ini 2023 ikut lagi kan. Saya tidak tahu kalau Anda jadi juara karena kami Dewan Juri tidak saling mengintip nilainya, kita nggak pernah tahu seperti itu. Ya, saya coba menyampaikan pendapat ya bahwa yang namanya inovasi non teknologi itu tidak harus kayak gimana begitu ya, hal yang sangat sederhana di sekitar kita dan sangat locally itu malah bisa kita usulkan seperti itu ya, dari lokal untuk global itu nggak masalah seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi di presentasi pertama oleh Pak Sarif itu bahwa hukum lokal kita itu juga perlu diperkuat. Salah satu contohnya kalau kita melihat aturan dunia, yang dimaksud dengan kemiskinan itu mereka yang memiliki pendapatan kurang dari $3 per hari dianggap miskin. Berarti kalau misalkan ada orang yang tidak berpenghasilan 1,5 juta per tahun, per bulan itu dianggap miskin. Makanya Indonesia seringkali dianggap sebagai negara termiskin dengan kemiskinan banyak karena mereka tolak ukur kacamatanya adalah dari Bank Dunia. Sementara kalau kita ada nini-nini sebatang kara yang nggak kerja, mereka tetap hidup. Karena punya apa? Karena kita punya hukum untuk saling menjaga, saling berbagi. Hari ini kita nggak makan juga nggak apa-apa, orang kita biasa puasa gitu kan ya. Hari ini kita nggak makan, tinggal ke sawah, dapat kampung, bisa makan. Dan ternyata itu loh sebagai masukan dari kita itu seringkali itu ukurannya adalah negara luar, bukan daerah kita, bukan kearifan lokal kita, seperti itu ya Bu ya. Mungkin ini menjadi catatan juga bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, kita punya ukuran sendiri. Begitupun dengan programnya Ibu Eni ini, kita punya aturan sendiri. Tidak seluruhnya harus negara yang membayar, gitu kan ya. Kita punya kearifan lokal yang mungkin konsep Sawaka ini bisa dibawa ke ranah nasional, gitu kan ya. Tergantung daerahnya, dan itu perlu dihormati. Dan sebagai informasi, ibu saya tukang pemandi jenazah, ya. Itu kesulitan kalau nyari kan kapan? Udah meninggalnya itu dini hari, pagi hari, tokonya belum buka gitu kan ya. Punya usulan, tolong dong desa siapin satu paket gitu. Tapi persoalan lain, nggak mau yang nyimpen. Dianggapnya benda-benda itu benda sial gitu kan kalau ke rumahnya. Itu juga bingung seperti itu. Itu lucu-lucuan ya. Tapi memang benar ya, tukang pemandi jenazah itu harus dikasihkan, memang lelah sekali. Saya tukang cuciin baju ibu saya kalau sudah Habis mandiin. jenazah itu, karena nenek saya juga gak mau terima. Kakak ipar saya juga menolak ibu saya yang pulang gitu, bau jenazah. Seperti itu. Jadi itu ternyata memang hal yang seperti ini juga perlu dipotret ya, seperti itu. Terima kasih Bu Eni atas presentasinya. Monggo Bu. Mungkin masukan sedikit ya Bu Eni, inisiatif yang bagus sekali. Mungkin kalau ingin ikutkan lagi tahun depan ya, saya berkritik untuk ini untuk diikutkan lagi di sisi teknologi. Bisa nanti berkolaborasi dengan tim IT-nya. Jadi nanti kalau yang kayak gitu tuh jadi menggugahnya ini kenapa tidak diaplikatifkan. Jadi nanti kalau sudah brand Sawaka itu bisa kita membesarkan lagi seperti secara nasional kayak kita bisa.com. Jadi nanti sawaka.com gitu. Atau nanti bisa lagi untuk
mengirimkan kiris ke masing-masing donasi di seluruh dunia seperti itu. Untuk next tahun depan PR untuk yang lebih bagus ditingkatkan lagi di sisi Ya, insya Allah. teknologi. Mungkin itu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin tambahan itu yang Mbak ini potensinya bagus. Jadi bisa saja nanti Bu Heni ini datang ke universitasnya Bu Hela, di CC, terus ke Bungul, terus juga ke UC untuk mitra lanjutan. Karena ini ada potensi di sisi pengembangan dan perguruan tinggi. Terutama di PKI-nya Bu. Jadi bisa dikasih sentuhan teknologinya. Siap, insya Allah. Kira itu sih. Oke. Terima kasih. Oh enggak, biasanya aja datang kerja. Oh iya boleh Bu, kapan Bu? Ayo Bu, Undip udah datang Bu. Ya. Oke, terima kasih atas masukannya untuk Bapak dan Ibu Dewan Juri. Untuk Bapak Litbangda, terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah dari saya gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya tunggu untuk Universitas Cirebon Raya datang ke Ciawi Asi Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.